Nah, kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul 2 respon dalam menghadapi penderitaan. Sesungguhnya yang saya temukan ada 3 dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 16. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu pagi ini saya bagikan cuma 2 ya. Kita bicara tentang 2 respon sikap hati kita dalam kita menghadapi penderitaan. Kita baca ayatnya saudara ya. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16 saudara ya. Saya baca ayat yang ke-12, saudara melanjutkan ayat 13, nanti ayat 16-nya sama-sama kita membacanya ya. Ayat 12 begini kata firman Allah 1 Petrus pasal 4. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Teruskan ayat 13 saudara. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14 ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. 15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Lalu ayatnya yang ke-16, mari bersama-sama kita membaca Bapak Ibu Saudara 2, 3. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus. Dan seterusnya saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca judul perikop dari ayat-ayat yang kita baca ini, judulnya adalah menderita sebagai Kristen. Makanya ayat 16 bagian akhir yang barusan kita baca tadi itu dikatakan, tetapi dikatakan jika ia menderita sebagai orang Kristen. Ini rupanya dipakai judul perikop tema dari ayat-ayat yang kita baca, menderita sebagai orang Kristen. Jadi jangan kaget saudara kalau kita orang Kristen mengalami namanya penderitaan. Saya suka mengajarkan kepada saudara bahwa kita ini bukan cuma dikaruniakan keselamatan oleh Tuhan, tapi ada karunia yang namanya menderita untuk Dia. Ada banyak ayat di dalam Alkitab bicara soal penderitaan, bahwa penderitaan bagi orang Kristen, penderitaan bagi orang yang ikut Yesus itu adalah hal yang biasa, biasa banget gitu loh, biasa gitu. Penderitaan bagi orang percaya. Nah, secara khusus dalam suratan 1 Petrus pasal yang keempat ini, saudara, ayat 12 dan seterusnya, ayat ini memang bicara tentang menderita sebagai orang Kristen. Satu kali ada satu survei, coba Anda lihat gambar ini, ada satu survei kepada beberapa ratus orang Kristen. Dan diajukan satu pertanyaan yang sama kepada beberapa ratus orang Kristen ini. Pertanyaannya adalah begini. Kalau Anda dikasih kepercayaan sama Tuhan, ya, boleh mengajukan satu pertanyaan, bebas pertanyaannya. Kira-kira menurut Anda pertanyaan apa yang Anda ajukan? Dan menariknya, ketika survei itu disuruh menulis, rata-rata pertanyaannya bicara soal penderitaan. Kenapa ada penderitaan di muka bumi? Kenapa ada musibah bencana di muka bumi? Dan sebagian besar pertanyaannya begini, kenapa orang benar menderita? Kenapa orang baik menderita? Itu mayoritas dari sekian ratus orang itu, mayoritas kebanyakan mengatakan, kenapa sih orang benar itu kok menderita? Kenapa sih orang baik kok banyak penderitaan? Kenapa ada banyak orang benar menderita? Itu menjadi banyak pertanyaan orang. Dan barangkali menurut saya ini juga yang sekaligus menjadi pertanyaan setiap kita.
Anda mungkin juga bertanya-tanya, kenapa ya orang benar menderita? Satu contoh misalnya di Alkitab tertulis jelas informasinya, Ayub. Alkitab menuliskan Ayub ini kan orang yang benar, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, orang yang menjauhi yang namanya kejahatan. Orang ini saleh, orang ini yang namanya Ayub beribadah kesalehannya kepada Tuhan. Tapi kita tahu Alkitab ceritakan kepada kita dia menderita. Dia kehilangan harta kekayaannya, hancur ekonomi keuangannya, 4 kerajaan bisnisnya dalam 1 hari ludes habis. Bahkan kemudian dia kehilangan 10 anaknya. Kemudian dia sakit di badannya yang tidak ada obatnya. Gak ada obat sakit gatal di badannya. Gatalnya menembus dalam kulit, gatalnya sampai dalam tubuh, dalam dagingnya. Gak bisa diobatin. Bukan cuma kulit luar, sampai dalam dagingnya gatal. Makanya dia pecahkan tembikar, dia pecahkan kaca gitu. Dia garuk rasa gatal, gak bisa hilang, gak ada obat gitu. Karena di dalam tubuh, di dalam dagingnya itu gatal. Dia menderita sekali, saudara ya. Kalau dipikir-pikir kenapa ya orang benar menderita. Tapi kita tahu ujungnya Ayub dipulihkan 2 kali ganda. Saya tidak bicara pemulihannya. Karena kita udah pernah bicara itu beberapa hari yang lalu. Tapi pertanyaannya muncul begini. Kenapa ya saya udah beribadah. Saya kurang taat bagaimana firman yang datang dipercayakan kepada saya. Saya berusaha menghidupinya, saya berusaha mentaati melakukannya. Tetapi kenapa saya hadapi musibah? Tapi kenapa saya hadapi pencobaan? Kenapa saya hadapi penderitaan? Ini menjadi pertanyaan dari banyak orang Kristen gitu loh. Termasuk Anda kan bertanya ini. Satu kali saya mendoakan seorang ibu yang masih muda. Ibu muda, keluarga muda begitulah. Ibu muda ini berkata gini, Pak Pendeta, kenapa nasib saya sial? Tentu saya bertanya dong, apa yang ibu alami? Apa yang terjadi? Dia mulai bercerita, saya ini menikah, saya punya suami. Lalu saya mengandung, usia kandungan 3 bulan. Suami saya meninggalkan saya gak tahu kemana, gak pernah pulang. Entah karena selingkuh kah atau karena apa gak jelas. Dia pun gak tahu, gak katakan sama saya. Meninggalkan saya begitu saja dan gak pernah pulang. Usia kandungan 3 bulan. Dia sedih. Ketika dia melahirkan, untungnya ada papa mama, kakak adiknya dia yang support dia. Yang jagain dia gitu. Yang ya dalam dana pun biaya support lah. Dalam patah hatinya disupport gitu. Setelah anaknya lahir, si ibu muda ini membesarkan anaknya dengan susah payah. Berjerilah dia bekerja sebagai single parent untuk membesarkan anaknya, mendidik anaknya. Ada tahu? Kalau nggak salah ya, saya lupa ingat itu ya, umur berapa ya? 17 kah atau umur 14 saya lupa ya tepatnya. Ya kira-kira berapa, 17 lah gitu. Tapi mungkin nggak tepat ya. Saya lupa umurnya sih. Ya mungkin sekian segitulah, udah besar lah dia remaja. Itu tiba-tiba anaknya panas. Panas di rumah, belum sampai dibawa ke rumah sakit. Ya udah mulai remaja kan, udah mulai gede, bukan bayi. Udah gede ini anak, panas gitu. Belum sampai dibawa ke rumah sakit ini anak, mati anaknya saudara di rumah. Wih, gulung-gulung di lantai ibu ini saudara. Stres berat. Dia berkata begini, kenapa nasib saya sial? Kenapa Tuhan tidak adil? Saudara gini loh, Anda selama kita hidup di dunia ini, Anda jangan cari keadilan. Dunia tidak ada keadilan sampai dia nanti sang raja keadilan datang menjemput gerejanya. Kita kan selalu merasa gak adil. Kok gak adil sih? Kok gak adil sih? Saya udah taat, saya udah beribadah, kok gak adil sih? Itu proses kok saudara. Saya doakan ibu ini. Dan saya nasihati dia dengan berbagai macam banyak hal tentang ayat firman Allah. Saudara, kadang-kala ada orang mengalami seperti ini. Sebetulnya kurang taat apa, tapi saya juga pernah saya jadi ingat. Saya pelayanan di satu gereja, saudara ya. Rupanya gembalanya ini minta saya altar call. Maju beberapa orang, ya cukup banyak, saya nggak mungkin doakan satu persatu. Gembalanya saya minta bantuan dengan beberapa aktivis, dengan ibu gembala doakan itu beberapa orang.
Ketika saya doakan beberapa orang, Roh Kudus gerakkan saya datang kepada seorang bapak yang nangis kayak anak kecil, sesenggukan kayak anak kecil. Menurut saya geli juga hati saya. Kenapa? Karena badannya besar, gede banget, tinggi besar maksud saya. Tampangnya sangar ini orang, sangar tampangnya. Tapi dia nangis kayak anak kecil. Dalam hati saya begini, pasti ada sesuatu yang besar menimpa orang ini. Saya doakan dia. Ya belum selesai doa, ngomongnya masih pendek, doa lepaskan kuasa doa itu. Dia udah terguling-guling di lantai, nangis terguling-guling di lantai. Saya tahu, wah ini ngalami masalah besar ini orang. Dan saya berpikir dalam hati saya gini, nanti kalau ada kesempatan saya mau panggil orang ini. Saya mau tanya, ada apa hidupnya yang terjadi sama hidupnya. Belum sempat saya panggil, selesai ibadah dia datang kepada saya. Dia minta didoakan, doakan saya Pak Pendeta, Pak Yohanes. Apa yang kamu alami? Suami istri. Jadi dia tuh suami, dia bawa istrinya, dia bawa seorang anak kecil. Aduh lagi-lagi saya lupa umurnya ya. Berapa lah, masih kecil lah. Mungkin berapa ya, 9 kah, 10 tahun. Ya antara segitulah, 9-10 tahunan lah. Masih kecil, pucat, anak perempuan, pucat wajahnya. Ada apa yang terjadi? Minta didoakan anak ini. Kena kanker otak anaknya. 9-10 tahun kayaknya ya, seingat saya. Kanker otak. Bapaknya katakan begini, papanya bilang gini. Kemarin itu kanker otaknya, tumor otaknya itu membesar katanya. Sehingga ada banyak cairan di otaknya. Sampai anak saya gak bisa lihat matanya Pak Pendeta. Dua-duanya buta anak saya. Lalu dokter sarankan operasi. Operasi maksudnya kayaknya ngambil cairan di otaknya. Berhasil Pak Pendeta. Dan anak saya bisa melihat lagi. Saya gak ngerti ya bagaimana secara medis itu ya. Mungkin ada beberapa saudara yang mendengar cerita saya ini ngerti karena ada dokter. Saya yakin ada beberapa dokter kan. Yang di Pare itu juga dokter ya. Mungkin jemaat juga ada dokter di tempat ini. Anda tahu apa yang saya maksudkan. Ada cairan di otaknya. Sehingga dia nggak melihat, berhasil. Lalu dokter katakan begini Pak Pendeta, masih ada operasi lagi. Operasi apa saya katakan? Ngambil tumornya, kanker ganasnya itu. Tapi dokter katakan ada 3 resiko. Yang pertama anak saya akan koma. Yang kedua anak saya akan kalau nggak salah cacat seumur hidup. Nah ngerti cacat bagaimana itu ya. Yang ketiga anak saya mati. 3 resiko. Tapi Pak Pendeta, ketika kemarin saya sampaikan sama anak saya ngomong begini, mulai nangis papanya. Mamanya nangis. Anak ini kuat banget, enggak nangis anaknya. Enggak nangis anaknya. Papa nangis, mama nangis. Ya saya, pendeta yang masih muda di depannya juga berkaca-kaca air mata saya. Ada apa Pak? Ketika saya sampaikan sama anak saya ngomong begini Pak Pendeta. Papa mama bolehkah saya gak usah dioperasi? Bolehkah saya seandainya mati biar mati secara normal, mati pelan-pelan saja. Lalu tiba-tiba mati, gak usah operasi. Saya gak mau mati dalam keadaan cacat, saya gak mau mati dalam keadaan koma. Biar mati gini aja normal. Nangis saudaranya, saya pun gak tahan nangis juga dengar itu. Perjuangan seorang papa, seorang mama. Apalagi saya gak sengaja usil saya tanya sama papa mama ini. Anaknya berapa bapak ibu? 1, tambah tersentak saya. Tambah kaget saya. Cuman 1 anak, kanker otak lagi. Anda mau mendengar cerita saya ini apa yang dipikiran saudara? Pasti ada yang ngomong, dah adil ya. Dah ada keadilan di dunia ini. Kadang ada orang yang sudah merasa hidupnya benar, udah setia ngalami kayak gini. Jadi dengar ya, kalau ada berkata, Pak Pendeta aku ini orang yang ngalami masalah paling berat. Di luar sana ada orang yang ngalami penderitaan hidup lebih berat dari saudara. Lebih sulit, lebih rumit. Anda begini aja udah ngomel coba. Padahal ada orang yang ngalami penderitaan. Dan yang saya mau sampaikan, saya mau bagikan lewat sharing pengajaran firman Allah pagi ini adalah yang penting sesungguhnya ini bukan apa yang terjadi pada kita. Yang penting bukan kesesakannya, yang penting bukan kesukaran yang sedang kita alami di depan mata hari ini. Apa yang penting? Yang penting ini, tetapi bagaimana respon hati kita itu yang menentukan kemenangan kita.
Meresponnya bagaimana? Itu yang penting. Saya suka bilang sama saudara ya, sering saya katakan tentang respon kehidupan. Bahwa masalah besar orang Kristen itu bukan pada persoalan yang dihadapi. Karena percaya begini, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, sesulit serumit apapun persoalan kita hadapi, Anda mesti percaya Yesus sanggup membereskan, menolong setiap persoalan kita. Masalah besar kita seringkali bukan pada persoalan, tapi pada apa? Pada respon kita ketika mengalami persoalan. Banyak orang ngomel, banyak bersungut-sungut. Saya pernah bilang, yang membedakan orang Kristen yang bijaksana dan orang Kristen yang bodoh, itu apa sih bedanya? Orang Kristen bodoh, ini bukan sekarang sedang rame kasus ya, pencemaran nama baik, penghinaan kepada kepala negara. Jangan ngomong sembarangan lah. Anda boleh pinter, tapi jangan seenaknya menghina orang gitu. Harusnya nggak boleh dong, apalagi orang percaya pada Tuhan. Jangan merendahkan orang. Kalau Anda diberkati, jangan hina orang. Bersyukurlah pada Tuhan. Nah, kita belajar saudara dalam hidup ini ya. Orang bodoh itu bagaimana sih? Orang bodoh itu kalau hadapi masalah langsung marah dia, langsung ngomel-ngomel. Itu bodoh secara rohani. Tapi orang yang berhikmat, orang Kristen yang bijaksana, hadapi kesulitan, hadapi jalan buntu, datang persoalan, datang badai yang besar mungkin menghantam hidupnya. Orang Kristen yang bijaksana, dia diam dulu. Dia cari tahu dulu. Dia berdoa sama Tuhan. Nanti kalau dia tahu, oh ini ternyata kalau aku ada dosa ya bertobat. Ketika Anda tahu bahwa itu proses yang Tuhan izinkan terjadi, ya tetap bersuka cita, tetap bersyukur. Kita orang Kristen tidak alergi dengan penderitaan, tidak anti dengan penderitaan. Justru penderitaan itu prosesnya kita. Kita bukan cuma dikaruniakan keselamatan, ada karunia yang namanya menderita untuk dia. Penderitaan bagi orang Kristen biasa banget gitu loh. Biasa gitu loh. Ini penting saya sampaikan sama saudara. Yang pertama, dengan cepat, responnya bagaimana sih? Kita lihat dulu ayat ini ya. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih dikatakan janganlah heran. Terjemahan lain, jangan shock kita, jangan kaget, jangan bingung. Ya, jangan heran, kamu jangan heran, jangan shock, jangan kaget. Akan nyala api siksaan, penderitaan maksudnya. Yang datang kepadamu sebagai apa? Sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi jelas ya, yang namanya penderitaan kalau datang, ayat ini menasehati kita. Kita jangan syok, ini yang pertama. Respon hati yang pertama, reaksi kita yang pertama, kalau kesusahan datang, kalau jalan buntu datang, kalau persoalan doa kita belum dijawab sama Tuhan, bagaimana reaksi kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan? Jangan heran, jangan bingung, jangan kaget, jangan syok ketika kesulitan datang. Kenapa? Karena kalau kita baca di ayat ini, itu sebagai penderitaan itu datang sebagai ujian. Nanti saya terangkan sama saudara. Tapi Tuhan katakan jangan kaget dulu kalau penderitaan datang. Kenapa sih firman Allah katakan kalau kesulitan bahkan musibah, tantangan datang, penderitaan datang dalam hidup kita. Firman menasehati kita. Respon kita yang pertama, jangan kagetan. Jangan jadi bingung dan syok. Kenapa? Di satu ayat Yohanes pasal 16, ini saya terangkan sama saudara ya, ayat 33. Ayat ini menyingkapkan begini, ini ayat menyingkapkan ayat ini. Yesus pernah ngomong begini, Yohanes 16 ayat 33 saya baca begini kata firman. Semuanya itu kata Yesus, ku katakan kepadamu, apa saudara? Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kata Yesus, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Kenapa Yesus katakan jangan bingung, jangan kaget, jangan syok kalau hadapi penderitaan.
Udah awal dari dulu Tuhan katakan, dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Dalam dunia ini kamu akan alami namanya persoalan demi persoalan. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku kasih damai sejahtera kepadamu. Kuatkan hatimu. Aku kasih damai dan aku sudah mengalahkan dunia. Percayalah, kalau respon kita benar, kita gak bingung, gak kaget, apalagi marah. Karena yang membedakan orang Kristen yang bijaksana lah saudara. Jangan Kristen bodoh. Itu ditentukan responnya ketika persoalan datang menerpa hidupnya. Kalau kita marah, ya tergolong yang bodoh. Ngertilah rencana Tuhan. Memang Tuhan katakan sudah dari awalnya bahwa kalau kita ikut Yesus, kita jadi Kristen dalam dunia ini, kata Tuhan, kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Ini bicara respon. Kuat hati kita, nggak kaget hati kita, nggak bingungan kita. Karena kita percaya Tuhan kita telah mengalahkan dunia. Dia pasti memberikan damai dan memberikan kemenangan. Dan menariknya di ayat tadi, next kemudian kita lihat gambar berikutnya. Ternyata nyala api siksaan atau penderitaan yang datang itu kepadamu sebagai ujian. Atau saya baca dari awal saudara ya. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Sebagai apa saudara? Sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Penderitaan yang datang sama kita, firman katakan itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang luar biasa penderitaan. Itu biasa. Itu namanya adalah ujian sebagai ujian. Jadi ingat ya, kalau pagi ini sementara saudara mendengar firman Allah, saudara sedang menghadapi penderitaan, kesukaran, kesulitan dalam hidupmu. Ingat, itu adalah sebagai ujian dalam hidup saudara. Kalau ada ujian, berarti sebentar lagi ada kenaikan tingkat. Pasti ada kenaikan tingkat, ada level up. Iman kita, rohani kita, ya sampai berkat kita, sampai kemenangan kita. Kemenangannya pasti lebih besar, berkatnya pasti lebih besar. Setiap ujian itu pasti level up. Dan memang ujian itu Tuhan pengen lihat kualitas iman kita sampai seberapa. Kualitas rohani kita ketahuan lewat apa? Lewat sebuah ujian. Tanpa ujian tidak ketahuan berhasil tidak pelajaran yang kita terima selama ini. Berhasil nggak Kristus dalam diri kita itu mengakar kuat? Hati kita kuat nggak? Lewat ujian toh saudara. Saya tuh punya seorang teman saudara ya. Saya sih lama nggak ketemu. Teman saya ini kerja di salah satu instansi pemerintahan. Satu kali teman saya dapat surat ya. Dapat surat dari instansinya, dia dipromosikan mengalami kenaikan jabatan. Dia senang terima promosi kenaikan jabatan dari instansi pemerintahan di mana dia bekerja. Tapi dia tunggu-tunggu pelantikannya, dia tunggu-tunggu kapan dilantik, nggak datang-datang itu pelantikan. Sampai kemudian dia tahu bahwa ternyata dia nggak jadi dilantik. Teman saya nggak jadi naik pangkatnya, dipromosikan. Kenapa? Digantikan sama orang lain. Kan bingung gitu. Surat sudah datang sama dia kok. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Alasannya adalah agama saya Kristen. Kadang tidak enak saudara ya. Kadang kita ikut Tuhan, kekristenan kita kadang menjadi seperti itu bagi orang lain. Dan saya mau katakan, saya bilang gini, itu ujian buat kamu. Ikut Tuhan kadang-kadang seperti itu. Mana yang kita mau pilih? Saat-saat kita mengalami situasi yang tidak adil kan di dunia ini. Kadang memang mengalami seperti ini, jangan kaget. Jadi kalau hari ini kau merasa tidak adil, bagaimana sih? Ada yang jegal saudara, ini kan dijegal namanya dia. Kalau hari ini ada yang mengalami seperti ini, itu anggap sebagai ujian buat saudara. Ujian imanmu. Ya. Dan memang tidak nyaman. Lihat ya, ada satu ayat Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mungkin tidak usah dibaca ayatnya karena Anda pasti udah tahu kan ceritanya. Perumpamaan Yesus tentang orang bijak dan orang bodoh. Rohani bijak, rohani bodoh.
Yang satu mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang keras, batu karang. Ya, datang hujan dari atas, datang angin badai dari samping, datang banjir dari bawah. Jadi setiap sisi rumah ini alami pencobaan, alami ujian, ada test station dari atas hujan, atapnya tidak bocor. Angin badai tetap kuat temboknya, hantam keras nggak apa-apa. Datang banjir, fondasinya kuat, tidak mengalami kerusakan. Tapi yang kedua bodoh. Mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Pasir itu batu yang terpecah-pecah kecil. Ini iman yang buyar ini saudara ya. Batu yang terpecah-pecah itu kan pasir kan saudara ya. Lalu datang ujiannya sama. Hujan datang dari atas, angin badai dari samping, banjir menyerang fondasi. Roboh rumah itu kata Alkitab, hebatlah kerusakannya. Kualitas keduanya ketahuan kapan? Ketika ujian datang. Ketika tes datang, ketahuan, oh ini berkualitas, ini tidak berkualitas, roboh, ini kokoh. Saya berharap kita imannya kokoh, kita hatinya teguh. Bahwa hidup ini ada ujian. Jadi yang pertama kita belajar lewat firman Allah ini. Bahwa kalau ujian, kalau masalah, kalau persoalan datang, dengar baik. Sikap kita yang pertama, respon, attitude hati kita adalah kita tidak kaget. Kita gak bingung, kita gak syok, apalagi marah. Itu bukan respon yang baik. Kalau kita respon salah, kita akan berputar-putar pada masalah kita. Dan kita gak pernah melihat jalan keluar. Tapi percaya begini yang saya katakan. Kalau engkau dihantam kesulitan, mengalami ujian, ketidakadilan, respon kita benar. Tetap percaya pada Tuhan, tetap bersyukur pada Tuhan. Percaya begini, persoalanmu, kesulitanmu pasti berubah jadi berkat. Next level. Yang kedua, respon yang kedua. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-14. Saya baca ayat ini, dikatakan begini. Berbahagialah kamu, diberkatilah kamu, ejaan lain. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Ini bicara penderitaan. Sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Respon yang kedua adalah berbahagialah kamu. Wah ini gak gampang saudara ya. Pak hadapi masalah kok berbahagia sih? Ini kalau orang dunia katakan, lu agak miring ya, lu stres ya. Ya memang gak masuk akal ya firman Allah ajar kita. Masa ngalami kesulitan dikatakan berbahagialah kamu. Tapi ini respon yang kedua yang mesti ada pada kita pagi ini. Kalau pagi ini sedang menghadapi penderitaan, jangan stres, jangan susah. Berbahagialah kamu. Ingat cerita tentang Yesus berjalan di atas air. Perahunya murid-murid sudah mau tenggelam. Air sudah mulai masuk dalam perahu. Ingat, perahu tidak akan pernah tenggelam selama air gak masuk dalam perahu. Tapi begitu air masuk dalam perahu, makin banyak, tenggelamlah itu perahu. Itu mulai masuk. Mulai mau hampir tenggelam. Angin badai begitu keras. Udah ketakutan. Yesus datang berjalan di atas air. Mereka berkata, itu hantu, itu hantu. Ingat cerita itu? Yesus berkata apa? Tenanglah, bukan ngomong sama angin. Tenanglah, bukan ngomong sama angin badai, persoalan badai yang datang. Ngomongnya kepada siapa pendeta? Kepada para murid-muridnya. Tenanglah, aku ini jangan takut. Ada baca dalam terjemahan King James Version, bahasa Inggris. Kata tenanglah. Itu disalin dengan kata be of good cheer. Be of good cheer itu apa? Berbahagialah kamu. Aneh ya. Dalam hadapi angin badai yang tenang, Tuhan berkata be of good cheer, kata Tuhan. Berbahagia. Kok bisa sih? Bisa-bisanya sih. Ini Yesus langsung yang ngomong sama murid-muridnya. Tenanglah, berbahagialah. Ini aku jangan takut. Ini bayangan saya ya. Kita dapat paket dari Tuhan. Paketnya di dalamnya itu berkat. Paket di dalamnya itu sesuatu yang besar ajaib dari Tuhan. Tapi kemasannya, casingnya, luarnya, penderitaan, kesulitan, pencobaan, testation, ujian hidup. Nyala api siksaan luarnya. Tapi dalamnya berkat. Kalau kita tahu itu berkat Tuhan, ya kita mau menerimanya. Tapi masalahnya kita kan gak tahu kan dalamnya.
Ketika kita hadapi penderitaan, ujungnya ke depan kayak apa kita tidak tahu. Makanya banyak orang ngomel. Tapi dari ayat ini kita tahu. Yang penting bukan persoalan yang kita hadapi. Yang penting bukan penderitaannya yang kita alami. Yang penting kata Alkitab, respon kita mesti harus benar. Respon yang pertama, jangan syok, jangan kaget, jangan bingung. Respon yang kedua kita pelajari sekarang adalah berbahagialah kamu. Be of good cheer kata Tuhan. Berbahagia, gak masuk akal. Tapi ini nasihat firman. Ayo yang stres, yang susah-susah, ikuti kata firman Allah. Berbahagialah. Kenapa kita berbahagia? Kita punya penolong. Kita punya Yesus yang sanggup mengatasi, menolong masalah kita. Andalkan Dia. Disinilah kelihatan ujian iman kita. Berkualitas gak iman kita? Teguh gak iman kita? Kalau memang dasarnya adalah firman. Hidup kita, dasar kita dirikan adalah Yesus. Tidak akan goyah, tidak akan roboh. Tidak ada ujian pencobaan bisa hancurkan, robohkan kita. Kita menang bersama Tuhan. Saya tutup dengan sebuah cerita yang mungkin Anda sudah tahu. Ada seorang bernama Will Johnson. Will Johnson ini satu kali di PHK. Dia bekerja di salah satu semacam arsitek begitu ya. Dia karena Amerika mengalami krisis ekonomi, ribuan orang di PHK termasuk Will Johnson. Dikasih pesangon dia. Pulang ke rumahnya, saya singkatkan ceritanya, dia lemah, lesu. Dia ngomong sama istrinya, sayang udah gak ada harapan kita. Susah cari kerja. Dia kasih pesangonnya. Tapi istrinya hebat. Istri itu penolong saudara. Istri berkata, suamiku gak usah sedih. Dia ingatkan Roma 8:28, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Justru pasti ada kebaikan. Pertama, kamu punya waktu untuk keluarga. Kamu biasanya kerja cari uang. Tidak ada waktu untuk anak-anak kita, gak ada waktu kamu untuk aku. Yang kedua, kebaikannya kita bisa doa bareng sekarang tiap hari. Kita bisa berpuasa. Dan mereka lakukan. Will Johnson keluarga yang taat pada Tuhan. Ketika mereka doa, mereka puasa dalam kesulitannya, dapat ide, dapat hikmat dari Tuhan. Datang sama mereka. Uang pesangon mereka pakai renovasi rumahnya, dijadikan losmen. Ketika losmennya selesai, itu memang dalam rancangan Tuhan itu ajaib ya. Itu ternyata di daerahnya Will Johnson diketemukan tambang emas. Dari penjuru Amerika banyak orang kejar tambang emas itu. Ramai losmennya dia. Dari losmen kecil renovasi jadi losmen besar. Dari losmen besar jadi hotel. Hotel kecil jadi hotel besar. Dari satu hotel, dua hotel, sekarang ratusan bahkan mungkin ribuan hotel dalam jaringan hotel Holiday Inn. Itu pendirinya yang punya Will Johnson. Di Ancol ada itu Holiday Inn. Anda ke Jakarta ke Peak 2 yang sekarang top di Batavia. Itu mau dibangun Holiday Inn. Mungkin di Bali juga atau di mana juga. Banyak di mana-mana saudara ya. Ini orangnya Will Johnson. Kenapa dia begitu sukses? Ketika diwawancara oleh wartawan. Kalau kamu berterima kasih, pertama berterima kasih kepada siapa? Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saya berterima kasih kepada istriku penolong yang luar biasa. Saat aku lemah, dia banyak berdoa bahkan kasih semangat. Yang ketiga, aku berterima kasih kepada bagian personalia, perusahaan di arsitek itu yang memecat saya. Kalau saya gak dipecat, ya saya sampai sekarang jadi karyawan saja gitu. Tapi dengan saya dipecat, sekarang saya jadi pengusaha yang sukses dan berhasil. Luarnya penderitaan, tapi ternyata dalamnya dibawa Tuhan lebih dalam. Ngalami kemenangan berkat yang luar biasa. Yang membuat kita mengeluh memang kita gak tahu ujung penderitaan kita sampai kapan. Susahnya kita sampai kapan kita gak ngerti. Tapi yang penting respon kita bukan masalah yang kita hadapi. Respon benar, sikap hati benar. Berkat kemenangan besar, level up terjadi atas saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Biar kemenangan turun atas hidup saudara.